What's up guys, welcome back with Mizu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Seperti biasa, quotes hari ini, manusia memang bisa berencana, tapi apa? Iya, saldo juga yang menentukan. Maka dari itulah makna yang bisa kita ambil adalah kalau ada iklan jangan di skip karena itu adalah AdSense bagi gua. Ya. Masuk to the topic, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Kingsman: The Secret Service yang dirilis pada tahun 2014. Tentu aja film yang gue sukain selain film John Wick, ya film Kingsman yang dimana dipenuhi dengan adegan adrenalin yang cukup oke dan juga memuaskan mata kalian. Film ini sendiri mendapatkan rating 7,7 di IMDb yang udah gak usah kalian raguin lagi gimana filmnya. Seperti biasa dan juga seperti hari-hari sebelumnya, lebih baik kita baca-baca komen random dari kalian dulu. Yang dimana salah satunya ada dari Lohai11, hero-hero ML apa yang buta? Jawabannya adalah, oke bentar dulu, sesuai nadanya dulu. Argus sedih banget bang. And then jangan lupa intro dulu cuy. Hah? Scene pun dimulai di Timur Tengah, lebih tepatnya di tahun 1997, di mana tiba-tiba muncullah satu helikopter yang menyerang sebuah kastil gitu. Beberapa orangnya dari helikopter tadi berhasil masuk ke dalam kastil tersebut dan menangkap suspek utama yang kita sebut aja Udin. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, mereka pun menyiksa Udin dengan menembak dengkulnya, yang dimana hal itu sendiri membuat si Udin ini langsung kesakitan. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Udin menyabut tuas granat yang berada di perutnya hingga tiba-tiba dan ya, salah satu dari rekan mereka pun pada akhirnya tewas untuk menyelamatkan ketiga rekan lainnya. Ketua mereka yang bernama Harry pun pada akhirnya menyudahi misi ini dan juga akan bertanggung jawab atas kematian rekannya. Di London, Harry pun pada akhirnya menghampiri rekan dari keluarganya, di mana ia pun menyampaikan berita duka tersebut. Harry pun langsung memberikan sebuah medali gitu kepada istri dari rekannya sambil mengatakan kalau ada suatu hal apapun kau bisa menelpon ke nomor yang berada di belakang medali tersebut. Namun apa, sang istri pun malahan menolak medali itu mentah-mentah sambil mengatakan bahwasan yang ia inginkan hanyalah sang suami pulang secara hidup-hidup. Dan tentu aja hal itu sendiri mustahil untuk dilakukan, hingga pada akhirnya Harry pun memberikan medali itu kepada sang anak yang ternyata masih kecil. Sambil berkata, suatu saat nanti kau harus menjaga ibumu, hingga pada akhirnya Harry pun pergi dari sana. Dan inilah film Kingsman: The Secret Service. 17 tahun kemudian, lebih tepatnya di Argentina, kita pun diperlihatkan seorang profesor yang bernama Arnold. Ia ini sedang disekap di tempat tersebut untuk membicarakan sebuah bisnis dengan bosnya yang sebentar lagi akan datang untuk membicarakan sebuah senjata biologis gitu. Namun tanpa diduga, yang datang bukanlah bosnya melainkan salah satu agen rahasia yang berniat akan menyelamatkan Profesor Arnold. Tembakan demi tembakan pun dilancarkan hingga pada akhirnya tepat sekali diendas mereka semua. Dirasa semua musuh telah dihabiskan, ia pun pada akhirnya berniat untuk mengamankan Profesor Arnold, namun tanpa diduga pintu pun diketok hingga ia pun seniki-seniki menghampiri pintu tersebut. Akan tetapi secara mengejutkan hal aneh pun terjadi. Wanita itu bernama Gazelle, di mana Gazelle pun pada akhirnya dengan cepat langsung menutupi semua mayat yang berada di tempat tersebut dengan menggunakan kain putih. Gazelle pun pada akhirnya membukakan pintu kepada bosnya yang tak lain tak bukan adalah Valentine. Lalu Valentine pun masuk ke dalam ruangan itu sambil meminta maaf kepada Profesor Arnold karena ia udah melihat semua hal yang baru saja terjadi. Ia juga meminta maaf karena menutupi semua jasad yang berada di tempat tersebut karena ia mual ketika melihat darah. Valentine juga mengatakan bahwasannya Profesor Arnold pasti akan menjadi sahabatnya ketika mengetahui latar belakang tamu yang tak diundang barusan. Atau dengan bahasa simpelnya, ia akan membocorkan untuk siapa agen itu bekerja. Setelah akan hal itu, scene pun beralih di mana kita ini diperlihatkan Harry yang baru saja tiba di sebuah toko yang bertuliskan Kingsman. Jadi simpelnya, Harry dan juga beberapa rekan lainnya tuh bekerja di bawah naungan sebuah tempat rahasia yang disebut sebagai Kingsman. Harry pun pada akhirnya duduk di salah satu kursi di samping rekannya yang bernama Arthur, yang dimana mereka akan melakukan sidang sekarang. Dan ya, sidangnya bukanlah pertemuan langsung melainkan pertemuan secara virtual dengan menggunakan kacamata. Di rapat tersebut membicarakan tentang kepergian Lancelot, yaitu rekan mereka yang ternyata gugur di Argentina sebelumnya. Dan untuk mengenang jasa Lancelot, mereka pun pada akhirnya meminum Hammer bersamaan. Setelah akan hal itu, Arthur pun lalu berkata bahwasannya ia ingin mengadakan sebuah seleksi pengganti agen Lancelot karena mereka sekarang -1. Semua orang yang berada di rapat ini boleh mengirimkan satu kandidat mereka untuk menjadi the next Kingsman berikutnya. Nggak lama kemudian, seseorang yang berasal dari bidang informan pun masuk, di mana dia bernama Merlin.
Di mana Merlin ini menjelaskan bahwasannya sebelum kematian Lancelot, dia ini sedang menyelidiki sebuah kasus yang disebut sebagai senjata biologis. Kasus yang dimulai oleh Lancelot sendiri berasal dari Afrika hingga ia terus mengikuti kasus tersebut sampai ke Argentina. Di Argentina, ia pun hendak menyelamatkan salah satu profesor yang bernama Profesor Arnold, namun ia pun ternyata gagal. Akan tetapi, setelah kasus penyekapan itu, yang anehnya Profesor Arnold ditemukan masih ngajar seperti biasa di tempat kerjanya. Entah apa yang terjadi, kasus ini pun pada akhirnya dioper kepada Harry. Scene pun beralih kepada anak kecil yang waktu itu diberikan medali. Ya, anak itu sendiri sekarang sudah tumbuh dewasa, dia bernama Exy. Selepas peninggalan sang ayah, kita pun diperlihatkan Exy yang ternyata udah menjadi broken home dan bahkan sang ibunya menikah lagi dengan seorang ketua geng. Dan ayah tirinya bernama Dane yang terlihat seperti bajingan. Dane pun pada akhirnya memberikan duit kepada si Exy untuk si Exy ini pergi dari rumahnya karena ia ingin berduaan dengan sang ibu. Di bar, kita pun diperlihatkan Exy yang berbicara kepada teman-temannya bahwasannya ia merasa kesal dengan tingkah laku ayah tirinya yang udah kurang ajar kepada ibunya. Namun ya, dia ini gak bisa berbuat banyak karena dia hanyalah seorang diri, kalau dia hajar juga dia pasti akan kalah. Tanpa diduga, dari meja sebelah ternyata ada antek-antekan dari si Dane yang mendengarkan hal itu dan tidak terima ketua mereka diejek-ejek. Dengan beringasnya, Exy pun langsung berdiri dari tempat duduknya dan kita pun bisa menyimpulkan bakal ada pertarungan di tempat tersebut. Namun apa yang terjadi, ternyata Exy malah memilih untuk mengalah dan pergi dari bar tersebut. Teman-temannya pun merasa heran dengan tingkah laku apa yang dilakukan oleh Exy, kenapa Exy tidak menghajar komplotan dari Dane. Namun yang tidak disadari oleh teman-temannya, ternyata Exy mencuri kunci mobil rekan dari si Dane dan mereka pun langsung menggunakan mobil tersebut. Mereka pun langsung ngedrift di depan bar untuk memancing rekan dari si Dane ini keluar, hingga pada akhirnya rekan dari Dane pun keluar dan marah-marah ketika melihat mobilnya dipakai begitu. Akan tetapi, apesnya polisi patroli yang lewat melihat adegan itu pun langsung mengejar mobil tersebut. Dan ya, kejar-kejaran pun terjadi. Sampailah di suatu ketika di mana mobil mereka pun tertabrak, yang dimana hal itu sendiri membuat si Exy menyuruh teman-temannya untuk melarikan diri. Sementara ia akan mengatasi polisi dengan menabraknya. Di dalam kantor polisi, Exy terjerat 3 kasus. Yang pertama ugal-ugalan, melanggar lalu lintas, dan juga mencuri mobil. Dan hal itu sendiri bisa mempenjarakan si Exy sekitar 1-2 tahunan. Di dalam keputusasaannya, ia pun bingung dengan segala hal yang terjadi. Terlebih lagi ia bakal dipenjara 2 tahun dan gak bakal membiarkan sang ibu terus-terusan tinggal dengan bajingan Dane. Ia pun langsung keinget dengan mendali yang di belakangnya ada nomor telepon kecil, hingga ia pun langsung dengan cepat mengambil telepon yang berada di sampingnya dan menelpon nomor angka yang berada di mendali tersebut. Ia pun langsung memberitahukan di telepon tersebut bahwasannya sekarang ia berada di kantor polisi dan terjerat 3 kasus, yaitu ugal-ugalan, melanggar lalu lintas, dan juga mencuri mobil. Namun sayangnya orang yang berada di telepon itu hanya mendengarkan Exy berbicara lalu tidak merespon sama sekali dan bahkan mematikan teleponnya. Setelah mengetahui akan hal itu, Exy pun pada akhirnya pasrah dengan sel yang akan menantinya. Akan tetapi, keajaiban pun pada akhirnya terjadi di mana Exy tiba-tiba dibebaskan begitu saja. Ia pun berjalan keluar dari kantor polisi hingga dikejutkan dengan kemunculan Harry yang udah menunggunya sedari tadi. Exy lalu mengingat si Harry yang dimana Harry lah waktu itu yang memberikan medali ini kepada dirinya. Exy pun lalu mengajak si Harry untuk berbincang di kafe seperti biasanya, di mana di kafe itu Harry pun bercerita banyak hal. Di mana di waktu dulu sang ayah dari si Exy ini merupakan ayah yang sangat amat memberani dan mereka semua tuh harusnya mati secara bersamaan. Namun akibat pengorbanan ayah si Exy, ketiga rekan lainnya pun selamat dan hal itu sendiri yang membuat dia akan membalas jasa dari rekannya tersebut. Harry pun juga berkata kepada Exy bahwasannya ia udah mengumpulkan beberapa data mengenai si Exy, di mana di waktu itu ternyata Exy hampir saja diterima militer. Yang dimana di semua latihan ternyata si Exy ini sempurna. Lantas mengapa Exy mengundurkan diri? Setelah mendengarkan hal itu, Exy pun bercerita bahwasannya sang ibu tantrum tak henti-hentinya takut kehilangan dirinya. Karena ibu dari si Exy nggak mau kejadian sang ayah terulang kedua kalinya. Di tengah-tengah obrolan sedang intensifnya, tanpa diduga rekan-rekan dari si Dane tiba di tempat itu untuk menuntut balas dendam. Karena mobil mereka udah dikejar jadi transformer gitu oleh si Exy, hingga pada akhirnya Harry yang masih duduk di sana diusir oleh rekan-rekan dari si Dane. Awalnya Harry pun ingin pergi di sana secara damai, namun tanpa diduga salah satu dari mereka pun menghina si Harry dengan mengatakan jikalau kau ingin mencari pelacur cowok berada di seberang jalan sana. Tentu saja tak terima mendengar hinaan itu, Harry pun dengan cepat langsung mengunci pintu bar tersebut. Dan ya, you know lah. Let me teach you a lesson.
Setelah berhasil bantai-bantai di tempat tersebut dan bahkan menembakkan jarum amnesia kepada tukang bar yang hendak menelpon polisi, ia pun pada akhirnya langsung duduk kembali ke depan hadapan si Exi. Dengan menjelaskan bahwasannya dulu ia bersama sang ayah terlibat sebuah misi yang sangat amat berbahaya, namun ia meminta maaf karena sang ayah telah gugur. Dan meminta maaf karena Harry tidak bisa menyelamatkan ayah dari si Exi. Lalu ia pun hendak menembakkan jarum amnesia kepada si Exi, namun Exi sendiri berjanji tidak akan membocorkan semua informasi ini. Dan tidak akan membocorkan siapa itu Harry. Setelah mendengar semua akan hal itu, Harry pun percaya dan pada akhirnya pergi meninggalkan tempat bar tersebut. Di sore harinya, Exi yang baru saja pulang ke rumah pun langsung dihajar habis-habisan oleh Dane dengan menanyakan siapakah orang yang bersamamu di bar tadi. Namun Exi menolak akan menjawab hal itu dan menerima pukulannya secara mentah-mentah. Dari kejauhan, Harry ternyata mendengar semua hal tersebut yang dimana ia ternyata sebelumnya udah menempelkan sebuah mikrofon kecil di bahu kanan si Exi. Tanpa Exi itu sadari, hingga pada akhirnya Harry pun berbicara lewat mikrofon kecil itu dengan mengatakan bahwasannya ia bisa saja memenjarakan Dane sekarang. Karena ia udah memiliki banyak barang bukti kasus kejahatan yang dilakukan oleh Dane. Dari pengeras suara itu, Harry pun memerintahkan Exi untuk pergi ke sebuah toko jas yang udah ia beritahu sebelumnya. Dengan cepat, Exi pun keluar rumah, namun tanpa ia sadari di luar rumah ternyata ada rekan-rekan Dane yang menunggu. Dan ya, dengan cekatan Exi pun berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dengan menggunakan skill parkurnya. Di malam harinya, Exi pun pada akhirnya tiba di toko Kingsman, di mana ia pun langsung masuk dan bertemu dengan Harry yang udah menunggunya. Harry pun langsung mengajak si Exi untuk masuk ke salah satu ruangan, di mana di sana si Harry ini berkata bahwasannya Exi banyak sekali potensi besar yang tidak ia ketahui. Ia ternyata juga udah memantau Exi belakangan hari ini, di mana Exi ternyata rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan sikapnya sama persis seperti sang ayah. Harry pun langsung berkata, akankah kau mau menjadi anggota Kingsman? Dan tentu aja Exi pun menyetujui akan hal tersebut. Sambil menunggu lift yang turun, Harry pun pada akhirnya menjelaskan asal-usul Kingsman. Jadi pada tahun 1849 ada seseorang yang bernama Tyler Kingsman, di mana orang ini sendiri membuat baju untuk orang-orang kaya. Dan di tahun 1919 Perang Dunia pun pada akhirnya pecah dan menewaskan sebagian besar dari keluarga Tyler Kingsman. Mereka meninggalkan duit yang sangat amat banyak namun bingung untuk diberikan ke siapa. Mereka pun memutuskan untuk menyalurkan dananya demi kebaikan umat manusia yang berada di seluruh dunia. Dan pada akhirnya dibentuklah agensi intelijen swasta yang disebut sebagai Kingsman, di mana mereka ini beroperasi dengan sangat amat rahasia dan bahkan jauh dari politik. Lift pun pada akhirnya tiba di lantai paling bawah, di mana di sana ada kapsul gitu. Lalu mereka pun masuk ke dalam kapsul tersebut untuk pergi jauh dari perkotaan. Mereka pun tiba di markas Kingsman yang berada di bawah kastil gitu, di mana di sana kita pun diperlihatkan Exi yang terkejut ketika melihat banyak sekali pesawat dan juga mobil militer. Harry juga mengantarkan si Exi untuk menemui rekan-rekan lainnya yang akan menggantikan Agent Lancelot. Setelah akan hal itu, Harry pun pada akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut, di mana dilanjutkan dari Merlin yang ternyata akan menjadi mentor bagi mereka semua. Merlin lalu menjelaskan bahwasannya di masing-masing tempat tidur kalian ada kantung mayat yang harus diisi nama kerabat kalian dan juga nama kalian sendiri. Merlin menegaskan bahwasannya latihan ini bukanlah latihan ecek-ecek, bisa aja kalian mati di latihan ini dan kantung mayat itu disediakan untuk kalian. Atau siapapun dari kalian yang berani membocorkan keberadaan Kingsman atau memberitahukan lokasi keberadaan Kingsman, mereka ini akan bernasib sama di kantong mayat beserta juga dengan kerabat mereka. Lalu Merlin pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Seusainya akan hal itu, kita pun diperlihatkan seseorang gadis yang cantik dan juga idaman, yaitu istri gua bernama Roxy, di mana Roxy ini berkenalan dengan si Exi. Mereka berdua yang sedang berbincang-bincang tanpa diduga dihampiri oleh seseorang yang bernama Charlie, di mana Charlie ini menanyakan di manakah kuliah dari si Exi. Namun ya, Exi yang gak kuliah menyampaikan akan hal itu hingga Charlie dan juga kawan-kawan menyimpulkan si Exi ini bukanlah orang yang bakal menjadi saingan bagi mereka. Dan tentu aja Charlie dan juga kawan-kawannya pun menertawakan si Exi yang tidak berkuliah. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Valentine yang nampaknya sedang menunjukkan foto Lancelot, di mana dia ini sedang berbincang-bincang dengan seseorang yang tidak diperlihatkan mukanya. Namun akan tetapi, angle pun berganti memperlihatkan gedung putih yang pertanda Valentine ini memiliki banyak sekali kenalan di orang-orang penting. Sementara itu, kembali kepada Exi yang sedang akan tertidur nyenyak, namun tanpa diduga hal aneh pun terjadi.
Tentu saja kebingungan dengan apa yang terjadi, Roxy dan juga Charlie pun memutuskan untuk menggunakan selang shower dan memasukkannya ke dalam toilet untuk mendapatkan oksigen. Sementara di sisi yang bersamaan, Exy sedang berenang menuju ke pintu keluar, namun ternyata pintu keluar itu dikunci hingga ia menyadari akan suatu hal. Di mana kaca yang ia lihat ternyata merupakan kaca dua arah hingga ia pun menghajar kaca itu sampai kacanya terpecah. Setelah akan hal itu, Marilyn pun memuji Roxy dan juga Charlie berserta juga dengan rekan-rekan lainnya karena mengetahui toilet itu ada oksigen. Tapi tentu aja yang paling diapresiasi adalah Exy karena Exy ini mengetahui cermin itu dua arah. Namun ya tentu aja mereka ini tetap kena omelan karena mereka nggak melakukan yang namanya kerjasama dan salah satu rekan dari mereka yang bernama Amelia harus meregang nyawanya. Beralih kepada Harry yang sedang melanjutkan kasus yang ditinggalkan oleh Lancelot di mana ia pun pada akhirnya menghampiri Profesor Arnold. Di mana Harry terus-terusan mendesak Profesor Arnold untuk mengatakan siapakah yang telah menangkapnya dan juga kenapa dia dibebaskan. Di saat Dr. Arnold pun ingin menjelaskan siapakah yang telah menyekapnya, namun tiba-tiba dan ya, endas dari Profesor Arnold pun pada akhirnya meledak yang tentu aja akibat efek ledakan itu pala dari si Harry ini keliengan. Tiba-tiba dua orang pun datang ke ruangan itu untuk menangkap si Harry, namun Harry dengan gercep langsung menaruh granat di tempat tersebut lalu melarikan diri. Dari kejauhan kita pun diperlihatkan Valentine yang merasa kesal karena mengetahui Profesor Arnold telah meninggal. Ia pun langsung menanyakan kepada Gazelle sebenarnya siapa sih yang berani banget mengusik mereka sampai sejauh ini. Gazelle lalu menjelaskan update beritanya bahwasannya ia udah menunjukkan foto si Lancelot kepada KGB, MI6, Mossad dan juga Beijing. Mereka semua nggak ada yang tahu. Itu semua merupakan intelijen rahasia, ya dimana intelijen rahasia aja nggak tahu si Lancelot itu siapa. Dan Gazelle lalu menjelaskan bahwasannya yang mengejar mereka adalah intelijen rahasia di balik intelijen rahasia itu sendiri. Jadi kemungkinan besar lawan mereka cukuplah berbahaya. Mendengar akan hal itu, Valentine yang merupakan seseorang yang kejam, keji dan juga psikopat dan gak bisa melihat darah pun hanya tertawa saja. Beralih di keesokan harinya di mana kita ini diperlihatkan Marilyn yang menjelaskan kepada mereka semua bahwasannya salah satu dari mereka harus melihara satu anjing. Jadi untuk misi berikutnya mereka ini harus mengurus anjing itu sambil juga membawa mereka di setiap misi yang akan dijalankan. Mereka semua langsung mengambil anjing mereka masing-masing, termasuk juga dengan si Exy yang mengambil salah satu anjing yang dia kira merupakan ras bulldog namun ternyata ras pug, yaitu ras anjing imut. Setelah akan hal itu, Exy pun mendapatkan kabar tentang Harry yang koma. Ia pun dengan cepat langsung jengukin Harry, namun di sana Marilyn menenangkannya dengan mengatakan bahwasanya Exy tidak perlu cemas dengan keadaan si Harry yang dikarenakan Harry pasti akan sembuh. Dan kau harus fokus saja dengan latihan yang akan kau jalani nantinya. Beberapa hari pun berlalu di mana kita ini diperlihatkan Exy yang menjalani latihan seperti biasa, namun ya anjingnya menghambat pergerakan dirinya. Mau nggak mau karena anjing imutnya udah kelelahan, ia pun pada akhirnya menggendong anjingnya yang sekarang ia beri nama Gibi. Sementara itu kita pun diperlihatkan Valentine yang ternyata mereproduksi banyak sekali SIM card dengan skala besar dan entah apa yang ia akan lakukan. Beberapa waktu pun berlalu, kita ini diperlihatkan Harry yang pada akhirnya siuman. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh kita pun diperlihatkan Valentine yang bertemu dengan Putri dan juga Perdana Menteri Swedia. Seusainya menjelaskan semua rencana yang ia rencanakan, Valentine pun menanyakan pendapat dari antara kedua mereka. Secara mengejutkan, Perdana Menteri Swedia ternyata setuju dengan rencana tersebut dan langsung menjabat tangan dari Valentine. Namun berbeda 90 derajat dari Putri Swedia yang memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan juga meminta bantuan para penjaga. Dari situlah Valentine pun memerintahkan Gazelle untuk menangkap Putri Swedia yang dimana dia dengan cepat langsung buy one dengan para penjaga Putri Swedia. Dan ya Putri Swedia pun berhasil diamankan. Scene pun berganti di sebuah ruangan di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya bagi mereka yang setuju dengan rencana Valentine, mereka ini akan ditaruh chip gitu di belakang kepalanya. Scene pun beralih di keesokan harinya di mana kita ini diperlihatkan Exy yang sedang berbincang-bincang dengan Harry yang baru saja siuman. Namun tanpa diduga mereka berdua ini dikejutkan dengan kedatangan Harry yang sangat amat tergesa-gesa untuk menunjukkan sebuah hal gitu. Yang dimana ia udah mengetahui sebab kematian dari Profesor Arnold, yaitu karena sebuah chip di belakang lehernya. Setelah ia selidiki lebih lanjut, ternyata chip itu sendiri dibuat oleh seseorang yang bernama Valentine. Sontas mereka berdua yang mengetahui akan hal itu masih kebingungan apa sih sebenarnya tujuan dari Valentine hingga Exy pun nyaut bahwasannya dia pernah melihat Valentine di TV.
Mereka pun langsung mencari tahu di channel TV yang diceritakan oleh Exy dan muncullah Valentine yang sedang menjelaskan tentang chip buatannya. Di mana di sana ternyata Valentine ini menjelaskan ia membuat sebuah chip secara gratis dan bisa free call, free internet juga. Dan semua orang bisa memiliki SIM itu tanpa terkecuali, tanpa biaya, tanpa apapun itu. Merasa curiga dengan apa yang dilakukan oleh Valentine, dari situlah Harry pun berniat untuk menghampiri Valentine secara langsung. I think Mr. Valentine and I should have a tete-a-tete. No ransom notes, exactly like Professor. Suggest you make my alias somebody worth kidnapping. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan mereka semua yang dilatih untuk melakukan terjun payung, namun tanpa diduga di saat mereka udah loncat dari pesawat, Marilyn pun mengatakan sebuah hal. Bahwasannya satu di antara mereka tuh ternyata nggak memiliki parasut. Kebingungan, panik bukan main, mereka semua pun memutuskan untuk saling berpegangan, namun tanpa diduga ternyata salah satu dari mereka tuh cepet banget buka parasut. Disusul juga dari dua rekan lainnya yang membuka parasut, jadi otomatis di sini mereka tinggal bertiga, yaitu Exy, Roxy, dan juga Charlie. Mereka yang sudah semakin dekat dengan tanah, Charlie pun pada akhirnya memutuskan untuk membuka parasutnya dan dia pun memiliki parasut. Jadi tinggallah Exy dan juga Roxy, di mana salah satu dari antara mereka tuh nggak memiliki parasut. Di tengah rasa panik, mereka berdua pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana, di mana Exy menyuruh Roxy untuk memeluk dirinya erat-erat, sementara itu ialah yang akan mencabut tuas parasut dari si Roxy. Jikalau Roxy nggak memiliki parasut, Roxy harus melakukan hal yang sama dan juga sebaliknya kepada si Exy untuk menarik tuas parasut miliknya, hingga rencana pun pada akhirnya dimulai. Sesampainya mereka semua di tanah, dari situlah Marilyn pun menemui mereka semua, yang dimana di tes ini yang lolos adalah Exy, Roxy, dan juga Charlie. 3 di antara mereka didiskualifikasi duluan karena mereka tidak mementingkan rekan sesama tim dan juga membuka parasut duluan. Exy pun marah kepada si Marilyn karena kenapa dia tidak memberikan parasut kepada dirinya, namun Marilyn menghampiri Exy dan mencabut tuas parasut miliknya. Dan ya, mereka semua ternyata dibekali parasut. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Harry yang memutuskan untuk menyusup masuk sebagai donatur di perusahaannya Valentine. Namun ya, Valentine sendiri bukanlah orang bodoh seperti apa yang kita pikirkan, di mana dia ini merasa curiga ketika mencari latar belakang dari si Harry. Karena ya, Harry sendiri menggunakan nama palsu dan latar belakang kekayaannya pun tidak bisa dicari. Maka dari itulah Valentine pun menghidangkan si Harry apa adanya, seperti memberikan McDonald dan juga wine ala kadar. Setelah Harry pergi meninggalkan tempat itu, Valentine pun menjelaskan kepada Gazelle bahwasannya minuman yang diminum oleh Harry udah ada alat pelacaknya gitu, yang tentu saja akan aktif di keesokan harinya. Di keesokan harinya, Harry pun menjelaskan kepada Arthur tentang pertemuan dia semalam dengan Valentine. Ia hanya menemukan sebuah titik lokasi gereja saja dan semuanya terlihat normal, tidak ada yang mencurigakan. Arthur juga menyampaikan informasi yang telah ia dapatkan bahwasannya beberapa orang-orang penting di seluruh dunia tuh secara misterius menghilang. Termasuk juga dengan Putri Swedia yang baru saja dikabarkan menghilang. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Putri Swedia yang nampaknya sedang disekap di sebuah ruangan oleh Valentine. Sementara itu, di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan hampir seluruh warga di seluruh dunia tuh udah mengantri untuk mengambil SIM card yang dilancarkan oleh Valentine. Karena toh SIM itu sendiri menguntungkan, udah free call, free internet pula. Beralih ke markas Kingsman, di mana kita ini diperlihatkan Marilyn yang nampaknya memberikan tugas kepada 3 kandidat yang masih tersisa untuk menginterogasi salah satu wanita yang udah ia berikan di foto. Di malam harinya di sebuah clubbing, kita pun diperlihatkan bahwasannya target dari mereka bertiga tuh berada di salah satu sofa dan sedang duduk sendirian. Rencana pun nampaknya amberkadul, di mana mereka bertiga malahan serentak menghampiri cewek tersebut, yang tentu aja cewek itu pun langsung kabur. Nggak ada cara lain lagi selain cara kekerasan, mereka bertiga pun berinisiatif untuk membekap cewek itu dan juga membawanya ke suatu tempat. Namun tiba-tiba or even something stronger. bangun dari pingsannya, kita pun diperlihatkan Exy yang ternyata terikat di atas rel kereta dan ada seseorang yang menanyakan banyak hal. Seperti siapa itu Kingsman dan juga siapa itu Harry. Tentu saja Exy yang merupakan seorang bajingan pun langsung menghina-hina orang tersebut sampai pada akhirnya orang misterius itu ternyata adalah Harry yang menyamar. Dan dari situlah Exy pun pada akhirnya lolos dalam ujian tersebut. Lanjut, Exy pun pada akhirnya dibawa ke sebuah ruangan monitor, di mana di sana ternyata ada Roxy yang udah selesai diinterogasi. Dan ternyata Roxy pun lolos dalam misi kali ini, tinggallah Charlie yang akan dites, namun ternyata sayangnya Charlie gagal.
Dia dengan mudahnya memberitahukan apa itu Kingsman dan di manakah lokasinya. Dan tentu saja Arthur yang membawa dirinya pun merasa malu. Di rumahnya, Harry pun pada akhirnya menjelaskan banyak sekali hal yang harus diketahui oleh Exy. Bahwasannya setiap misi yang akan mereka jalankan tuh merupakan misi-misi yang berbahaya dan bahkan di setiap misi itu jugalah sangat rahasia. Jadi jangan harap kau akan mendapatkan terima kasih dari para warga yang sudah kau selamatkan. Beralih kembali kepada Valentine yang nampaknya sedang merencanakan agar alat buatannya bisa diakses dengan menggunakan tangannya saja. Hal itu sendiri dilakukan agar tidak ada seseorang pun yang dapat mengacaukan rencananya. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan Harry dan juga Exy yang berada di toko Kingsman. Kedatangan mereka berdua ke toko itu yang dikarenakan Harry ingin membelanjakan sebuah jas kepada si Exy. Namun tanpa diduga di sana ternyata ada Valentine yang nampaknya sedang mencoba sebuah jas sambil tertawa-tawa. Mereka pun pada akhirnya terlibat perbincangan sebentar sampai di mana si Harry pun menyuruh si Valentine untuk membeli sebuah topi yang berada di toko miliknya. Tentu saja Valentine setuju langsung membeli topi tersebut, namun tanpa diduga topi itu sendiri udah dikasih alat penyadap oleh si Harry. Don't make me late for the queen. Gonna be late. How far is that? Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan dua kandidat yang masih tersisa di mana mereka ini akan menghadapi tes terakhir untuk menjadi agent Kingsman. Tes pun dimulai di mana mereka berdua masuk di ruang secara berbeda di mana si Exy bersama Arthur sementara Roxy bersama Merlin. Masing-masing di antara mereka berdua diberikan sepucuk pistol yang ternyata pistol itu sendiri untuk membunuh hewan peliharaan mereka. Dan ya, tak lain tak bukan si Exy ini diperintahkan untuk membunuh si GB yang dimana ternyata Exy tuh nggak sanggup. Arthur pun pada akhirnya meminta kembali pistolnya dan Exy pun dinyatakan gagal lalu diperintahkan untuk pulang ke rumahnya. Sementara itu ternyata Roxy pun berhasil dalam tes tersebut yang berarti dia udah membunuh anjingnya dan resmi menjadi pengganti dari Lancelot. Exy yang melihat salah satu taksi yang berada di luar langsung dengan cepat membegal taksi tersebut untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah kita pun diperlihatkan Exy yang bertemu kembali dengan adiknya dan juga sang ibu, namun terlihatlah raut wajah lebam dari sang ibu. Kesal bukan main, dengan cepat ia pun langsung mengendarai taksi itu untuk menghajar si Deng, namun tanpa diduga taksi itu sendiri bergerak otomatis. Mobil itu sendiri ternyata bergerak sampai di rumah si Harry di mana di sana Harry pun memarahi Exy habis-habisan. Tentu saja kesempatan menjadi seorang agen dibuang dengan sia-sia karena seekor anjing. Harry pun pada akhirnya menjelaskan kepada si Exy bahwasannya pistol yang ia pegang sebenarnya nggak berisikan peluru. Dan ya, tes itu sendiri disebut sebagai tes pengorbanan sejauh apakah mereka ingin berkorban demi Kingsman. Harry juga menjelaskan bahwasannya Amelia yang waktu itu mati tenggelam sebenarnya dia bukan calon kandidat melainkan dia merupakan seorang agent. Dan semua hal ini udah disetting sedemikian rupa untuk mencari kandidat terbaik. Tiba-tiba telepon pun masuk dari Merlin di mana Merlin ini mengatakan bahwasannya ia mendapatkan informasi Valentine akan menguji cobakan senjata biologisnya. Di sebuah gereja di Kentucky, Amerika. Mendengarkan hal itu, Harry pun akan meluncur ke TKP tersebut. Dia pun menyuruh si Exy untuk menunggu di rumahnya. Scene pun beralih di Kentucky, Amerika, di mana kita ini diperlihatkan Harry yang ternyata udah menyamar menjadi jamaah pada umumnya. Dirasa tidak mendapatkan informasi lebih lanjut, ia pun hendak meninggalkan tempat itu. Namun dari kejauhan kita pun diperlihatkan Valentine yang ternyata memantau si Harry. Namun ya, Valentine tidak akan membiarkan Harry pergi begitu saja, di mana dia mengaktifkan senjata biologis miliknya. Di mana senjata biologis itu sendiri ternyata merupakan SIM card yang mengeluarkan suara aneh gitu. Setelah mereka semua mendengar suara frekuensi aneh itu, mereka pun berubah menjadi seseorang yang kejam, keji, dan juga psikopat. Termasuk juga oleh Harry yang berada di jangkauan suara frekuensi tersebut. Dari kejauhan, Exy, Merlin, dan juga Arthur melihat tingkah laku brutal yang dilakukan oleh si Harry. Sampai di mana Harry pun pada akhirnya udah membabat habis semua orang yang berada di dalam gereja dan hendak pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata di luar udah ada Valentine yang menunggu dan dengan cepat langsung menembak Harry di bagian matanya. Setelah akan hal itu, Valentine pun muntah-muntah karena ia tak bisa melihat darah dan juga mayat. Tentu saja semua orang yang memantau dari jauh pun langsung merasa sedih ketika mengetahui Harry telah meninggal. Setelah mengurusi Harry yang cukup merepotkan, Valentine pun pada akhirnya berkata kepada Gazelle bahwasannya besok mereka akan pesta. Atau dengan artian kata lain mereka akan menyalakan senjata biologi agar semua orang saling membunuh satu sama yang lain. Setelah akan hal itu, Exy pun menghampiri Arthur yang berada di toko Kingsman di mana di sana ia pun menanyakan apakah tindakan yang dilakukan oleh para Kingsman.
Arthur lalu menyampaikan bahwasannya kami para Kingsman udah mendapatkan barang bukti berupa pengakuan dari Valentine yang baru saja berbicara dengan si Harry. Dan ya, bukti rekaman itu sendiri udah dikirimkan kepada pihak berwajib dan mereka hanya tinggal bersulam untuk menghormati kepergian dari si Harry. Exy pun lalu duduk di sana dan menyadari bahwasannya di leher Arthur ada sebuah garisan gitu seperti antek-antek dari Valentine. Mereka pun pada akhirnya bersulam lalu menenggak hammer. Setelah mendengar hammer, dari situlah Arthur pun pada akhirnya jujur bahwasannya sebenarnya ia suka dengan ideologi yang ditanamkan oleh Valentine. Di mana Valentine ternyata ingin membunuh 50% populasi manusia yang berada di bumi kita tercinta ini. Di mana Valentine akan menciptakan sebuah kiamat yang hebat dan orang-orang yang percaya akan ideologinya bersembunyi di sebuah bunker gitu. Setelah mengetahui banyak informasi, dari situlah Arthur pun langsung menyalakan racun yang berada di minuman milik si Exy dan udah diminum olehnya. Namun apa yang terjadi, Exy ternyata nggak merasa kesakitan. That we're light-fingered. Sleight of hand. Yes, dear. Setelah Arthur tewas karena racunnya sendiri, ia pun pada akhirnya membuek sedikit apa yang berada di leher si Arthur dan menemukan sebuah SIM card gitu. Dan bahkan tak cukup sampai di situ saja, HP milik si Arthur ini menunjukkan sebuah jam hitung mundur. Dengan cepat, Exy pun menemui Merlin dan juga Roxy yang berada di markas Kingsman. Exy menjelaskan cerita sebelumnya hingga pada akhirnya Merlin pun menyimpulkan bahwasannya mereka nggak boleh memberitahukan informasi ini kepada agen siapapun. Karena takut beberapa agen lainnya juga merupakan antek-antek dari Valentine. Mereka bertiga lalu cepat-cepat pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan pesawat jet. Di dalam pesawat kita pun diperlihatkan Merlin yang menjelaskan misi mereka kali ini, di mana Roxy akan menghancurkan satelit yang dimiliki oleh Valentine agar Valentine tidak bisa memberikan sinyal kepada handphone untuk sementara. Sementara itu dirinya dan juga si Exy akan masuk ke dalam bunker rahasia untuk menonaktifkan sistemnya dari dalam. Roxy lalu bertanya bagaimanakah caranya mereka berdua bisa masuk ke dalam bunker itu, lalu Merlin pun berkata bahwasannya Exy akan menyamar menjadi Arthur. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah tempat di mana di saat itulah mereka pun menurunkan Roxy untuk menjalankan tugasnya. Lalu setelah akan hal itu, Merlin dan juga Exy pun meninggalkan tempat tersebut. Di dalam pesawat, Merlin pun pada akhirnya menemukan sebuah fakta bahwasannya chip yang dipakai oleh para pejabat ternyata dapat menangkal senjata biologis tersebut. Namun yang tanpa para pejabat sadari, chip itu sendiri dapat meledak di kepala mereka sesuai kehendak dari Valentine. Mereka yang sebentar lagi akan sampai ke bunker rahasia. Dari situlah Merlin pun mengeluarkan sebuah jas yang ternyata jas ini sendiri udah dibikin oleh Harry untuk si Exy. Exy pun tentu saja langsung menggunakan jas tersebut yang dimana ia pun pada akhirnya terlihat GGP atau gagah ganteng dan juga pemberani. Di pos penjagaan mereka ini dapat lolos dengan mudah karena sebelumnya Exy udah mengambil HP si Arthur dan mereka diidentifikasi sebagai Arthur. Di dalam pesawat sebelum menjalankan misi, Merlin terlebih dahulu memberikan beberapa kata motivasi dan juga tips-tips karena ini merupakan misi pertama bagi si Exy. Merlin juga mengatakan bahwasannya ia tidak bisa ikut dengan si Exy masuk ke dalam dan ia hanya membimbing Exy dari pesawat. Exy pun pada akhirnya turun dari pesawat di mana di sana ia langsung disambut oleh beberapa anak buah dari Valentine yang membawanya ke sebuah ruangan party gitu. Di dalam sana Merlin pun menyuruh si Exy untuk mencari seseorang yang sedang login dengan menggunakan wifi setempat, di mana si Exy pun pada akhirnya melihat seseorang yang menggunakan laptop. Beralih di sisi yang sama di mana kita ini diperlihatkan Roxy yang udah membidik salah satu satelit milik Valentine. Beralih kepada Exy yang ternyata udah menghampiri orang yang sedang login dengan menggunakan wifi setempat, di mana orang itu sendiri ternyata merupakan salah satu orang kepercayaan Valentine. Dengan cepat Exy pun dapat membius orang tersebut dan juga memasukkan flash disk yang udah disiapkan oleh Merlin sebelumnya hingga Merlin pun dapat masuk ke jaringan tersebut. Dan di saat yang bersamaan salah satu balon helium milik si Roxy itu pecah, namun ia berhasil menyelesaikan misinya dengan menembakkan rudal ke salah satu satelit. Akan tetapi dibutuhkan beberapa waktu agar rudal itu mengenai satelitnya. Exy lalu diperintahkan untuk melarikan diri dari tempat tersebut oleh si Merlin, namun tanpa diduga ternyata Exy ketahuan oleh Charlie yang berada di sana. Charlie lalu menjelaskan bahwasannya keluarganya sendiri merupakan bagian dari Valentine hingga pada akhirnya dengan cepat si Exy pun menonjok si Charlie. Dari kejauhan ternyata Valentine melihat akan hal itu dan memerintahkan beberapa penjaga untuk menangkap si Exy. Valentine yang gak mau ada kekacauan lebih lanjut memutuskan untuk mempercepat kiamatnya menjadi 2 menit. Exy sendiri sedang menghindari beberapa penjaga yang berusaha mengejar dirinya sekaligus juga membantai mereka semua. Di saat kiamat dalam waktu hitungan 3 detik lagi, namun untungnya rudal yang ditembakkan oleh Roxy berhasil mengenai salah satu satelit milik si Valentine yang dimana kiamat pun pada akhirnya berhasil ditunda sementara.
Valentine yang udah mengantisipasi akan hal itu terjadi, ia pun memutuskan untuk menggunakan cara kedua, yaitu mengaktifkan alatnya dengan menggunakan tangannya. Merlin yang udah berada di jaringan milik Valentine berusaha menghentikan akan hal itu, namun ternyata ia ini gagal dikarenakan ia nggak bakal bisa menembus sistem biometrik. Dan ya, Exi yang baru saja tiba di dalam pesawat diperintahkan oleh Merlin untuk masuk ke dalam lagi demi menghentikan Valentine. Jadi si Exi diperintahkan untuk menghentikan Valentine menyentuh mejanya yang dikarenakan mejanya sendiri terdapat sistem miliknya yang akan mengaktifkan kiamat. Exi pun lalu dibawa ke ruangan belakang pesawat yang ternyata di sana banyak sekali senjata dan Exi pun memilih salah satunya, yaitu the gun and the number one because the only payung seperti Harry. Dan di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Valentine yang ternyata udah mengirimkan satelit cadangan. Sementara itu kita pun diperlihatkan Exi yang udah masuk ke dalam, namun ya beberapa pasukan pun dilipat gandakan demi menangkap si Exi. Sampailah di mana kita ini diperlihatkan Exi yang udah terpojok di sebuah ruangan, termasuk juga Merlin yang ternyata pesawatnya udah ditodongin rudal. Karena udah di ujung kematian, otak dari Exi pun pada akhirnya tiba-tiba encer dengan mengatakan kepada si Merlin akan kakao bisa mengaktifkan semua chip yang berada di leher pengikut Valentine. Merlin yang baru engah akan hal itu dengan cepat meretasnya dan ternyata ia ini berhasil hingga tiba-tiba Fucking spectacular. Merlin, you're a fucking genius. tanpa diduga di belakang si Exi ini ternyata ada ruangan Putri Swedia yang disekap. Putri Swedia pun meminta pertolongan Exi untuk membebaskan dirinya, namun apa Exi pun mengatakan dengan playboynya di mana ia akan menyelamatkan dunia terlebih dahulu. Dari situlah Putri Swedia yang mulai terkesan dengan karismatik milik si Exi lalu berkata bahwasannya jikalau Exi kembali untuk menyelamatkannya, ia akan memberikan sebuah hadiah yang gak bakal Exi lupakan. Dari pengeras suara kita pun diperlihatkan Valentine yang berkata bahwasannya kiamat akan terus berjalan. Yang dikarenakan satelit cadangan sudah tiba di luar angkasa, lalu Valentine pun menempelkan tangannya di alat miliknya. Hingga kiamat pun pada akhirnya terjadi. Exi yang baru saja tiba di ruangan party langsung menembak Gazelle dan juga Valentine yang membuat mereka berdua pun pada akhirnya kaget. Dari situlah Valentine pun tanpa sengaja melepas tangannya yang membuat kiamat pun pada akhirnya berhenti sebentar. Valentine yang marah langsung memerintahkan Gazelle untuk membunuh si Exi dengan cepat hingga ia pun kembali menempelkan tangannya dan kiamat pun berlanjut. Jual beli serangan pun pada akhirnya terjadi dari antara Exi dan juga Gazelle. Sampai di mana Exi pun pada akhirnya mendapatkan sebuah momentum untuk mengeluarkan pisau pendek yang beracun di bawah sepatunya dan ya. Setelah berhasil membunuh Gazelle, dari situlah Exi pun langsung mencabut kaki buatan dari si Gazelle dan langsung melemparkan kaki itu tepat sekali mengenai Valentine. Dan ya, Valentine pun pada akhirnya mati di tempat itu sambil melihat darahnya sendiri dan ia pun juga muntah. Exi pun pada akhirnya langsung mengambil champagne yang berada di tempat tersebut bersamaan juga dengan 2 gelas lalu ia pun menuju sel milik si Putri Swedia. Setelah membuka sel tersebut, ternyata hal yang dijanjikan oleh Putri Swedia adalah peraselolean. Hingga ya you know lah. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Exi yang berusaha menjemput sang ibu. Namun apa, Dane pun pada akhirnya mengejek si Exi dengan penampilan yang cukup aneh dan juga terlihat seperti orang homo. Tentu saja mendengar penghinaan itulah Exi pun melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Harry. Dengan mengunci pintu bar tersebut lalu melemparkan gelas tepat sekali kepala milik si Dane. Lalu Exi pun berkata mau berbicara baik-baik atau dengan perkelahian. Man. You man is a fuck. What's up, dude?